karena ini akan kita buat untuk demultiplexer. Apa itu demultiplexer? Demultiplexer itu rangkaian digital yang memproses satu input dan outputnya satu juga, tapi bisa salah satu dari beberapa output. Nah, itu maksud saya. Oke. Untuk membuat rangkaian demultiplexer, yang akan kita buat itu yang ini dulu ya, yang 1 to 1 to 2 demultiplexer. Oke, jadi kita perlu N di sini. Sini juga N. Oke. Kita perlu satu input. Nah, input ini teman-teman kita katakan sebagai data ya, D atau D. Nah, ini saya sambung ke sini juga. Terus untuk selektornya kita juga perlu selektor. Selektornya itu begini. Kenapa dia merah? Kena merah karena ini belum kita sambung. Oke. Nah, ini D ya. Ini D. Ini S. Terus outputnya ada Y0, ada Y1 dan Y0. Apa di sini ya? Ada Y0 dan ada Y1. Y0 dan Y1. Oke. 0000 kalau SD1. Ini belum ya. Oke, ini ada sedikit kesalahannya. Nah, Y01 Y1-nya. Oke. Jadi begitu ya. Untuk ini, nah kita lihat kalau D sama S-nya 0 kan 0 semua ya. Kalau D-nya 1, S-nya 0, maka outputnya Y01 dan Y10. Y01 dan Y10. Oke. Kalau S-nya 1, kebalikannya, S-nya 1 dan ini 0, maka outputnya 0. Oke. Kalau ini 1 maka ya 0 dan ini 1. Oke. Itu ya. Oke. Jadi ini adalah rangkaian demultiplexer 2:1 atau maksud saya 1 to 2 demultiplexer. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat 4 to 1, maksud saya 1 to 4 demultiplexer. Kenapa kayak bahasa Inggris, Bang? Supaya lebih bagus aja ya. Oke, dan ini demultiplexernya kita pindahkan dulu. Nah, untuk membuat demultiplexer yang akan bisa mengeluarkan 4, salah satu dari 4 output, kita perlu 4 gerbang N. Nah, gerbang N-nya begini ya. Ini kita copy. Nah, terus
inputnya D-nya itu tepat di sini. Kita sambung ke masing-masing gerbang N. Ini juga, ini juga. Nah, kemudian kita perlu dua selektor 1 dan selektor 0. Untuk selektor satunya, selektor 0-nya dulu ya. Selektor 0-nya saya buat di sini. Kemudian kita kasih begini. Nah, ini kita sambung ke sini dan kita sambung ke sini. Jadi N yang pertama dan N yang ketiga. Nah, ini ya, kita sambung sini. Jadi dia kayak selang-seling begitu, teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana lagi, Bang? Nah, ini lagi S0-nya lagi ya. S1-nya lagi. Sama, kita note. Ini saya sambung ke sini, ke N yang pertama dan N yang kedua. Nah, untuk yang di sini N yang ke sini ya, N yang keempat dan N yang ketiga dan N yang keempat. Oke, untuk outputnya output dan output. Nah, bagusnya ini kita kasih label ya, supaya bagus kita baca. Ini Y1, ini Y2, ini Y3, dan ini Y4. Ini D ya, data yang kita proses. Kemudian ini S1 dan ini S0. Oke. Kemudian saya mau pindahkan ini ke sini. Nah, oke. Sekarang kita bandingkan dengan tabel kebenaran ya. Tabel kebenarannya ini, kalau S1 0, S0-nya 0 dan D-nya 0, maka semuanya 0. Sudah pasti ya, semuanya 0. Kemudian kalau D-nya 1, maka ya 0-nya 1. Benar ya, D-nya 1. Nah, tuh D-nya 1, maka ya satunya yang 1. Di sini saja. Tidak sinkron ini. Ini ya 0. Ini ya 1. Ini 2 dan ini ya 3. Nah, oke. Kemudian kalau S1-nya 0, S0-nya 1 dan D-nya itu 0, maka ini 0. Kemudian S0-nya 1, maka outputnya 0 semua ya. Nah, betul ya, 0 semua. Oke. Kalau S1-nya 0, S1-nya 0 dan S0-nya 1 dan D-nya 1, maka Y1-nya yang 1. Oke, ini betul ya. Kita sudah di sini. Nah, kemudian kalau S1-nya 1, kemudian S0-nya 0 dan D-nya itu 0, S1 1, S0 dan 0, maka semua outputnya 0. Oke. Kalau S1-nya 1, S0-nya 0 dan D-nya itu 1, ini 1, ini 0 dan D-nya 1, maka outputnya itu yang 1 itu yang ada di Y2. Nah, oke.
Oke. Kemudian kalau S1 nya 1, S0 nya 1, dan D nya 0, maka semua outputnya 0. Kita coba D nya 0, 1. Oke, betul. Kemudian kalau semuanya 1, S1 1, S0 nya 1, dan D nya 1, maka Y3 nya 1. Nah, ini. Betul ya. Jadi ini rangkaian kita sudah betul, sudah benar. Nah, jadi saya rasa itu bagaimana cara kita membuat rangkaian multiplexer dan demultiplexer di aplikasi Logisim, dan sedikit penjelasan tentang multiplexer dan multiplexer tersebut. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.